Selamat siang, perkenalkan nama saya Abdul Reza Jalani, NIM saya 20101168. Di sini saya akan menjawab soal UTS e-bisnis yang dimana saya kelas AG untuk e-bisnis. Jadi soal yang pertama adalah sebutkan perbedaan bisnis tradisional dan bisnis e-bisnis, yang dimana terdapat beberapa perbedaan bisnis tradisional dan e-bisnis. Yang pertama itu yaitu peluang dan masalah, dimana itu e-bisnis eh, me- cenderung ke mengutamakan masalah karena dia mencari masalah kemudian menjadikannya bisnis, sedangkan bisnis tradisional itu cenderung ke peluang, jadi peluang apa yang sedang terjadi mereka jadikan bisnis. Yang kedua yaitu berbelit-belit dan sederhana. Jika di bisnis cenderung semuanya sederhana, jadi fitur-fiturnya sedikit juga dapat dipahami, sedangkan dari penjualan bisnis yang tradisional itu cenderung berbelit-belit karena terlalu banyaknya fitur dan terlalu banyaknya juga produk yang muncul karena mengikuti tren. Kemudian ekonomis dan terbaik. Uh, Bisnis tradisional cenderung ekonomis karena mereka memangkas biaya pengeluaran, sedangkan bisnis itu cenderung mengeluarkan banyak pengeluaran untuk performa yang lebih baik. Kemudian repetisi dan naik kelas, cenderung bisnis tradisional itu banyak repetisinya, sedangkan bisnis itu cenderung terus naik kelas karena perkembangan teknologi itu semakin banyak. Kemudian dan stagnan dan moving target. Bisnis tradisional cenderung stagnan jika tidak ada tren yang baru, sedangkan bisnis itu cenderung moving target. Jadi jika tidak ada masalah, mereka akan mencari masalah lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, metode pengembangan sistem apa yang paling cocok untuk membangun e-bisnis. Kemudian jelaskan. Jadi metode yang paling cocok itu adalah metode daur hidup, di mana metode ini cocok untuk mengembangkan e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah. Kemudian kemudian terdapat juga dokumentasi yang rapi setiap langkahnya. Dan metode ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan perencanaan, analisis, perencanaan, dan penerapan, evaluasi, dan penggunaan dan pemeliharaan. Yang ketiga, apa saja cakupan materi UU ITE No 11 tahun 2008? Uh, Sebenarnya cukup simpel. UU ITE ini mencakup terkait tentang pengaturan tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT, serta lakukan analisis SWOT untuk satu e-commerce di Indonesia. Jadi terkait apa itu SWOT? SWOT itu kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Dan SWOT itu adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau satu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Kemudian analisis SWOT yang saya lakukan terkait e-commerce di Indonesia itu terkait e-commerce Tokopedia atau tokopedia.com adalah website paling besar di Indonesia, yang dimana kita ketahui bahwa di Tokopedia itu kita dapat menjual berbagai produk dan juga kita dapat menjadi penjual juga di Tokopedia, seperti itu. Kemudian di Tokopedia itu memiliki strength atau kekuatan pada Tokopedia ini. Yang pertama, Tokopedia benar-benar dijangkau gampang, atau paling gampang dijangkau dalam soal mendaftarkan atau menjadi penjual. Di Tokopedia itu sangat gampang. Kemudian mudah ditemukan di search engine seperti di Google. Itu Tokopedia paling mudah karena dia menduduki rank red pay grade atau pay grade yang paling tinggi, yaitu pay grade pertama, sehingga mudah untuk menemukannya. Kemudian terdapat fitur chatting atau dialog, jadi kita bisa berdialog dengan penjual terkait barangnya maupun terkait hal lainnya. Ada itu promo gratis, terkait yang paling sering di Tokopedia itu promo gratis ongkir ya.
Kemudian kekurangan atau weakness. Kekurangan di Tokopedia ini, website ini cenderung masih banyak yang berbahasa Indonesia, sehingga untuk go internasional itu agak merugikan. Kemudian karena tergantung dengan internet, karena itu di mana tidak ada internet, website ini tidak bisa dijangkau. Apalagi di Indonesia diketahui juga penyebaran internet itu tidak merata seperti itu. Kemudian peluang open opportunity. Peluang dari Tokopedia ini sangat banyak. Jadi karena memandang jika jual beli itu benar-benar riskan. Jadi di Tokopedia ini walaupun sebenarnya tidak seluruh jual beli online itu dapat ditipu, umumnya jual beli online itu memakai bahasa Inggris, sedangkan warga Indonesia sendiri tidak seluruhnya bisa bahasa Inggris. Oleh karena itu di Tokopedia itu kebanyakan bahasa Indonesia, sehingga itu menjadi peluang bagi Tokopedia untuk mencakup wilayah Indonesia. Kemudian ancaman. Nah, di ancaman ini atau threat, Tokopedia ini memiliki dua ancaman, yaitu ancaman dari website pesaingnya yaitu seperti Lazada, Shopee yang dan lain-lainnya. Kemudian ancaman dari hacker itu terkait pembobolan data dan transaksi. Kemudian soal nomor 5, sebutkan apa yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia. Yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia adalah belum terbentuknya high trust society atau kepercayaan yang tinggi terhadap e-bisnis ini. Pada umumnya harga produk tidak bisa ditawar lagi. Sarana prasarana masih belum memadai seperti internet itu. Masih sangat sedikit SDM yang memahami bidang IT. Jasa masih membebani dan peningkatan adanya tindakan kejahatan kartu kredit yaitu pembobolan seperti itu masih menunggu juga. Jadi masih menunggu teknologi itu masuk ke Indonesia. Bisnis juga masih dipandang sebelah mata di Indonesia seperti itu. Nomor 6 yaitu apa saja aktivitas bisnis to customer atau B2C. Jadi bisnis customer atau B2C adalah model penjualan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Jadi yang umumnya kita familiar contohnya itu adalah seperti berjualan makanan, jasa laundry, ojek, sampai salon adalah contoh dari B2C. Kemudian nomor 7 yang terakhir itu jelaskan evolusi dari B2C di Indonesia. Jadi siklus evolusi e-commerce atau bisa dibilang di dalam e-commerce ada pemodelan B2C, bagaimana model e-commerce berevolusi dari waktu ke waktu. Ada pola berbeda yang telah muncul dari evolusi pasar e-commerce yang lebih dewasa yang menawarkan sejumlah perkiraan bagi e-commerce di Asia Tenggara. Bisa dibilang ada juga di Indonesia karena Asia Tenggara itu termasuk karena Indonesia itu termasuk Asia Tenggara. Hal ini mengikuti perkembangan dari iklan baris dan C2C atau C2C ke B2C. Hingga kemudian brand.com AS memulai dari Craigslist atau eBay dan Amazon ke situs mereka seperti Nike, Jekre, dan Gap. Tiongkok mulai dari Taobao, Tmall, dan JD hingga ke banyak situs brand dan marketplace seperti Estee Lauder, Burberry, dan COS. Asia Tenggara ini memiliki pola yang serupa, namun dengan langkah yang lebih cepat karena 1 to N kemajuan horizontal dan hasil dari perilaku lompatan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara kita memiliki iklan baris atau OLX, C2C, Tarat, Tokopedia, Shopee. Contoh dari C2C itu Tarat, Tokopedia, Shopee. Kalau iklan baris itu OLX, dan untuk B2C ada Lazada, Zalora, Matahari Mall, dan brand.com, L'Oreal. Sedangkan untuk brand.com yaitu L'Oreal, Estee Lauder, Adidas. Semua terjadi secara bersamaan dalam rentang waktu yang sangat signifikan. Jadi itu perkembangan atau evolusi dari B2C di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.